Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 15/2023 yang telah disesuaikan dengan kondisi membaiknya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi domestik, meski masih terdapat risiko ketidakpastian global. Kebijakan ini sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian para aparatur negara termasuk TNI, Polri, tenaga pendidik dan pensiunan baik di pusat maupun daerah di dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat, serta upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan daya beli masyarakat. Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural, fungsional, umum lainnya, dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. Menke menyebut, ini pertama kali dilakukan. Untuk penambahan komponen tersebut, maka pemerintah pusat akan memberikan tambahan transfer kepada seluruh pemerintah daerah yang diperkirakan mencapai 2,1 triliun rupiah. Jadi kami akan sampaikan THR tahun 2023 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari 1. ASN Pusat, prajurit TNI, Polri dan pejabat negara sekitar 1,8 juta orang. 2. ASN daerah yaitu 3,7 juta orang termasuk di dalamnya guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi guru, TPG, sebanyak 1,1 juta orang dan guru ASN daerah yang menerima tamsil yaitu 527,4 ribu orang. 3. Pensiunan dan penerima pensiun yang berjumlah 2,9 juta pensiunan, ungkap Menteri Keuangan dalam konferensi pers terkait THR dan gaji ke-13 di Jakarta, Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Selanjutnya, Menke menyebut untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira April sudah mulai dicairkan. Kementerian dan lembaga dapat segera mengajukan surat perintah membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN mulai H10 dan menyesuaikan dari penetapan cuti yang telah diumumkan oleh pemerintah mengenai cuti bersama di hari raya dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku, terangnya. Menke juga menghimbau kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Sementara untuk gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni tahun 2023, di mana gaji ke-13 memiliki komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR tahun ini. Untuk pengaturan THR di dalam PP Nomor 15/2023 yang baru diterbitkan, ini juga mengatur mengenai pembayaran gaji ke-13 untuk membantu terutama pada saat tahun ajaran baru, yaitu untuk belanja-belanja pendidikan bagi putra-putri keluarga ASN, ujar Menke. Namun tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya untuk terus mendukung dan mengelola momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan menggunakan instrumen fiskal secara ekspansif, terarah dan terukur. Pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga daya beli terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, dalam hal ini melalui berbagai kebijakan perlindungan sosial. Adapun anggaran perlindungan sosial untuk tahun 2023 dialokasikan sebesar 476 triliun rupiah. Ini bertujuan untuk melindungi 10 juta keluarga penerima manfaat, KPM, termasuk program Keluarga Harapan, PKH, dengan anggaran 28,7 triliun rupiah, bantuan sosial melalui kartu sembako untuk 18,8 juta KPM dengan anggaran sebesar 45,1 triliun rupiah. Di sisi lain, bantuan subsidi energi dan subsidi non-energi juga mendapat bantuan dari pemerintah dengan alokasi anggaran mencapai 290,6 triliun rupiah,
bantuan iuran jaminan kesehatan atau JKN bagi 96,8 juta keluarga tidak mampu sejumlah 46,5 triliun rupiah, bantuan pendidikan dalam bentuk program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa sebesar 9,7 triliun rupiah, beasiswa bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada 994,3 ribu mahasiswa sebesar 12,8 triliun rupiah. Sementara, untuk menjaga inflasi, pemerintah memberikan pemenuhan kebutuhan gizi melalui program perlindungan sosial berupa bantuan pangan beras kepada 21,3 juta KPM dan bantuan paket protein ayam dan telur kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting dengan anggaran mencapai 8,2 triliun rupiah. Inilah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen APBN yang langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Ini adalah keberpihakan dari pemerintah bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus menggunakan instrumen APBN di dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dan juga program kepada kelompok UMKM. Pungkas Menke.